Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan li'ibadihil mu'minin wa ja'alahu syahra Ramadan rahmatan wa maghfiratan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmat, nikmat, maunah. Semoga kita sekalian selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sejak 2 bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah kita betul-betul sampai kepada bulan Ramadan. Tentu permintaan yang sangat bagus ini kita juga harus kita menguatkan terus bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini dengan ceria, dengan bahagia. Kita ingat hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu 'alan nar." Barang siapa yang bungah, gembira, ceria akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Kegembiraan kita ini harus kita wujudkan, bagaimana gembira ini diikuti oleh bagaimana mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrul Sabar, bulan yang penuh kesabaran. Syahrul Quran, bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan banyak sebutan yang lain yang menunjukkan betapa agung dan mulianya bulan Ramadan. Oleh karena itu, bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, juga agar kita puasa dengan sebenar-benarnya. Karena puasa kita jangan sampai hanya jatuh kepada rutinitas yang tanpa makna. Maka puasa kita harus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di sesi awal bulan Ramadan, harus kita perhatikan bagaimana puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jatuh kepada puasa yang tidak memperoleh apa-apa kecuali dahaga dan laparnya. Ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu jazaa illal ju'i wal atash." Betapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar bagaimana kita puasa dengan benar. Dan harus kita waspada terhadap sesuatu yang kelihatan puasanya tidak batal, tetapi pahalanya tidak ada. Ada 4 hal yang harus kita waspadai di dalam berpuasa supaya puasa kita tidak memperoleh lapar dan dahaganya. Hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Arba'atun tuhbitus shaum." Ada 4 hal yang menyebabkan
batalnya atau hilangnya puasa. Pertama adalah al-kidhb, berbicara bohong. Kalau berbicara tidak benar, kalau bicara ditambahi dan lain sebagainya. Mari di dalam berpuasa kita berlatih untuk berbicara yang benar. Yang kedua adalah ghibah, membicarakan aib atau kekurangan orang. Apa saja yang apabila kita berbicara tentang orang lain yang membuat orang lain tidak suka, itu adalah ghibah. Yang ketiga adalah an-namimah. Kita jangan sampai berbicara yang menimbulkan permusuhan, menimbulkan pertengkaran. Yang terakhir adalah al-yaminul ghamus, artinya sumpah palsu. Jangan sampai kita ada pembicaraan yang mengandung sumpah. Yang harus diwaspadai terutama adalah orang pedagang. Jangan sampai kepingin dagangannya payu, laku sampai atas bersumpah atas nama Allah. 4 hal inilah yang harus kita waspadai. Pertama, saya ulangi tadi, adalah bohong, berbicaranya bohong. Yang kedua adalah ngerasani atau ghibah. Yang ketiga adalah jangan sampai pembicaraan kita mengandung permusuhan, terutama di era digital, era di mana kadang-kadang kita nge-share sesuatu yang menimbulkan permusuhan. Yang terakhir, bagaimana kita pembicaraannya jangan sampai terlanjur bersumpah.